Nah, ini kalau ngomongin pernyataan-pernyataan kepala daerah yang kemarin retreat udah, ada juga yang menarik nih. Sekarang kali ini dari Wagub Jakarta, Rano Karno, bilang warga kalau mau aman, mau dipindahin ke tinggal di rusun. Biar nggak kebanjiran. Biar nggak kebanjiran. Aduh, saya capek Responnya kalau gimana ngomong. Gini, perlu hati-hati. Bagaimana menempatkan warga di rumah susun. Jakarta itu sebetulnya udah teriak. Yang tinggal di rumah susun tuh punya utang hampir 100 miliar. 95,5 miliar. Ngutang, nunggak, bayar rusunawanya dari tahun 2010 sampai sekarang. Ternyata setelah dipilah-pilah itu ada dua kelompok. Kelompok yang ikut program karena relokasi dan kelompok yang umum. Nah mereka-mereka, yang tempat banjir, mohon maaf ya, yang dulu di Waduk Pluit, yang dulu di sini, dipindahkan ke sana. Dulu kan orang agak ogah, tapi Pak, dulu mantan gubernur yang dulu pernah ya. Yang mana banyak soalnya. Ya Pak Jokowi waktu itu. Bisa menarik mereka untuk pindah. Dibilang apa? Tak kasih kulkas ya, tak kasih TV. Orang tertarik, pindah semua, furnis, ya kan? Masuklah. Bereslah itu namanya Waduk Pluit. Aku boleh ngomong ini boleh? Boleh kan? Terus yang terjadi apa? Ketika sudah masuk, ininya nggak ada untuk bayar sewa. Bulanannya ya. Yang kedua, hati-hati. Kemarin ada program apa? Yang di bawah kolong jembatan, yang di bawah itu pindahlah ke rumah susun gratis. Gratisnya 6 bulan. Setelah itu mau apa? Setelah itu gimana? Kan fakta menunjukkan mereka yang sekarang tinggal di rumah susun itu hampir 17.000 unit rumah susun itu nunggak sampai 95 miliar. Padahal tinggal rumah susun itu harus ada pemeliharaan. Nah makanya Bang Dul harus dikasih tahu Bang Dul ya. Ini gue kasih tahu ya. Cangcingnya babe. Ya. Hati-hati, bukan hati-hati, perlu cermat supaya tidak mengulang cerita lama. Artinya Pak, boleh memindahkan warga ke rumah susun, tapi juga bangunkan ekonomi mereka. Supaya mereka mampu membayar iurannya. Gitu. Putar dulu roda perekonomiannya. Tapi itu satu hal. Hal kedua kan itu jadi logikanya kayak gini berarti. Jadi yang logikanya adalah yang tidak diselesaikan itu problem banjirnya. Itu tidak diselesaikan berarti kan. Tapi orang yang disuruh pergi gitu loh menghindari banjirnya kan gitu. Iya kan ini CLBK, cucian lama belum kering sama dengan tempat yang dulu. Yang dulu kan juga begitu kan. Ini misalnya Waduk Pluit itu mau dijadikan kolam retensi besar untuk memaksimalkan sistem aliran sungai Jakarta sehingga fungsi karena dulu sangat padat. Beres orangnya pindah, waduknya jadi, tapi orangnya belum selesai. Yang belum diselesaikan itu persoalan ekonominya. Kan ada yang bersifat ikut program, hampir rata-rata yang punya masalah ikut program. Program relokasi, penataan, termasuk yang di kampung pulau, sebagainya, ya kan? Ada yang umum itu yang kategori kasih umum. Dan mohon maaf lagi, sekarang itu sewanya juga lumayan, 500 sampai 750 ribu per bulan. Per bulan. Mungkin ada juga yang nakal dulu kan. Dia numpang di situ, dia sewakan ke orang lain, dia pergi. Sekarang udah ada pemantauan baru belum dari Pak Yat? Kemana Udah. tuh orang-orang tuh? Ya itu tadi. Balik lagi ke tempat lama? Ke tempat lama. Kembali ke tempat lama. Karena itulah tempat paling aman dalam pemikiran mereka. Quote and quote ya? Iya, paling aman. Ada komunitasnya, ada kerabatnya, ada temannya. Gitu. Dan ada source ekonominya juga. Dan source ekonominya. Karena kan memindahkan orang itu kan tidak cuma orang yang harus dipindahkan, tapi kan memindahkan semuanya kan. Iya. Jadi sekali lagi saya mengatakan, menata kota itu bukan sekedar memindahkan orang. Memindahkan orang itu bukan sekedar memindahkan barang, orang dipindahin kemari. Tapi yang dipindahkan adalah kehidupan. Komunitasnya, segala macam ya. Ya sumber ekonomi, iya kan? pendidikan. Pak Yat, kalau kita lihat hari ini, itu kan Jakarta, saya tidak bilang Jakarta steril dari banjir ya. Tapi kan relatifly tidak separah seperti Bekasi dan seperti sebelumnya. Apakah ini menunjukkan bahwa Jakarta itu relatif udah aman dari banjir? Kita kan kemarin banyak bersyukur dulu lah ya. Banyak bersyukur. Pertama kemarin intensitas curah hujan di Jakarta itu tidak setinggi apa yang terjadi di Bogor. Itu banyak bersyukur. Karena kita mengulang di 2020 tahun 2000 berapa, itu ketika curah hujan tinggi itu Jakarta bisa tenggelam. Jadi gini,
Jakarta itu sebetulnya kalau bisa sistem secara makronya diatasi, oke lah aman dengan itu. Yang tidak bisa diatasi Jakarta adalah potensi curah hujan lokal kalau tinggi. Nah, misalnya contoh ya, Jakarta itu ya kalau misalnya hujan kategori di bawah 100, sedang 50 mm itu masih aman. Tapi begitu ya ada 100, lebat dan sangat lebat, agak berat. Karena masalah satu, sistem drainase kita itu ibaratnya warisan dari zaman kolonial dipergunakan sampai zaman milenial. Ya kan? Sistem itu masih masa lalu, belum dalam konteks skala yang lebih besar. Update ya kan. Dengan semakin besar dan padatnya penduduk sebetulnya kapasitas itu. Karena apa? Pak Menteri Pak Basuki waktu itu pernah cerita sistem master plan penanggulangan banjir Jakarta yang dibuat tahun 73 oleh Nedelko itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Maka harus dilakukan optimalisasi sistem atau ekosistem pengendalian banjir Jakarta itu bagaimana? Meningkatkan kapasitasnya 3 kali. Kapasitas apa nih? Air? Iya, ini misalnya banjir Kanal Timur harus diperbesar, sungai diperbesar apa? Sungai-sungai Jakarta harus dikeruk, dinormalkan kembali. Sumur resapan juga bisa. Sumur resapan enggak, dia pada sistem aliran airnya. Aliran strukturnya ya. Jaringan sungainya, banjir Kanal Timurnya, drainase, semua aliran-aliran 13 sungai di Jakarta itu harus ditingkatkan 13 kali. Nah, kemarin kan ada inisiatif yang dari Pak Wagub ya kan saya dikatakan tadi, kalau dikeruk kemana dibuangnya? Ini ada usulan juga apa dari Mas Pram, gubernur kita. Pak Mas Pram ngirim nih? Oh belum kak? Oh saya kira ada berita. Sumur resapan dan aliran banjir dikirim ke laut, make sense nggak tuh? Kalau masih ada pulau reklamasi no problem. Cuman reklamasi kan itu dulu kemarin, mohon maaf lagi, itu kasus di Palembang. Ketika ada normalisasi pengurukan Sungai Musi untuk kepentingan pelabuhan, itu kemana lumpurnya dibuang? Ke Jakabaring. Ada sisa lumpur untuk menguruk rawa-rawa di sekitar. Itu zaman Orde Baru. Ada proyeknya. Tapi usulan ini pernah dilaksanakan pada zaman Pak Ahok nggak sih? Dulu? Nah, pertanyaannya iya karena ada pulau reklamasi. Itu yang reklamasi tadi reklamasi. Jadi pertanyaan mau buat pagar laut nih kita. Itu ntar rame lagi. Rame lagi. Ya, di mana lagi? Mau pagar laut atau pagar besi atau pagar apa nih? Jadi kalau kata kalau mau dibilang kata Aguan kan manfaat juga. Iya. Manfaat.